dalam ayat keberapa? 49 surat Al-Baqarah ayat 49 merupakan kelanjutan dari minggu yang kemarin. Liqauli ba'dil kahanati, karena debuna sabagianna pan berempan tokang tebek, tukang tenun. Jadi jamak dari lafadz kahinun. Lahu da'ka Fir'aun inna mauludan saungkuna babaji lake seelahir regi yuladu seelahir regi ponapa maulud fi bani Israila idalum kaum bani Israel yakunu panika bede pasra maulud babaji seelahir regi sababan panika teti sebab lidhihabi mulkika edelum elangah karatuan nasambian otaba kerajaannya sambian. Di ayat 49 Allah adabu ingaah bana kabih komban Israel ebaktona sengkok masalamet dekan mimik moyang ngabana kabih masalamet dari apa? Dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya memberikan siksa yang sangat yang dahsyat. Selain itu juga menyembelih bayi laki-laki yang dilahirkan oleh kaum Bani Israel. Lahir laki sembelih. Itu kejamnya kepemimpinan Fir'aun. Nah, bayangkan dalam satu tahun 12.000 bayi, 12.000 pehaji. Saya pateh. Itu kejambaran Fir'aun dan pengikutnya. Wa yastahyuna kuna nisaakum. Mon lahir bini dibiarkan hidup. Itu mun pehaji babini itina. Melahir laki sambel dia. Timun bodo babini ngandung pada waktu itu jaga. Lahir laki pateh. Melahir bini itina. Apa landasan Fir'aun itu yang sehingganya bisa berbuat seperti itu jika lahir laki-laki disembelih atau dibunuh? Apa dasarnya? Liqauli ba'dil kahana. Nah, kitabnya berdasarkan sebagian pendapatnya para dukun. Dukun. Berarti Fir'aun andi dukun. Banyak dukun kahana. Karena on santri cek berlebur kadukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Karena bahaya. Nyare semurni, nyare seikhlas. Atau ingin mencalonkan menjadi pemimpin, jatahnya kadukon. Katipun apa tuh kalau mana bisa di DPR? Menurut panjenengan, pun saya panjenengan. Pokoknya banyak pesena. Calona ini itu jatahnya kadukon. Istikharah
minta petunjuk dak Allah jelasan santren. Ya Allah, ada apa istikharah mana bipajet takdir cudu abdina pangkembangaki urusanna ya Allah. Apa cudu apa? Cudu itu pemimpin. Mana biteti kasampurnaan nah dekat di dalam sekeluarga pada tiaki ya Allah. Pacuduaki ya Allah. Mana bi tak teti sampurnana dekat di dalam pacewaki di dalam cek pada tiaki ya Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Jangan bermain dukun. Padahal seher dukun udah padahal seher. Fir'aun punya beberapa dukun. Apa Fir'aun itu? Apa yang terjadi pada Fir'aun yang sehingganya Fir'aun itu memanggil para dukun? Ngolok Fir'aun jar aja. Ngolok kaki kapi dukun roh. Sebabnya Fir'aun itu pernah bermimpi. Fir'aun itu pernah bermimpi bahwa api itu ada kobaran api yang muncul dari Baitul Maqdis hingga sampai menyerang pada rumah-rumah di Mesir. Jadi dari Baitul Maqdis muncul kobaran api, akhirnya sampai api itu menghancurkan rumah-rumah yang ada di Mesir. Mimpin Fir'aun. Fir'aun amimpe. Semuanya hancur. Yang tinggal hanya rumahnya kaum Bani Israel. Ketika pi bengkoro ancor, capok apa ya katonon. Cuma sesalamet rumah-rumah kaum Bani Israel. Akhirnya Fir'aun tak kerja jaga Fir'aun. Setelah Fir'aun itu bangun, maka wada'al kahanata. Fir'aun itu memanggil para dukun. Dipanggil. Ya, sekilas ya, cara sekilas oleh paham hubungannya dengan ayat ini. Wa sa'alahum an dzalika. Fir'aun itu bertanya tentang mimpinya. Ya pada ben kon bakna bila mimpi pasti ada apa yang kau mimpi ruaya. Tapi mimpi Fir'aun ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Karena saya dihayalkan mun Fir'aun pacet yang dikhawatirkan oleh Fir'aun muncul salah satu dari kaum Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Itu yang selalu dikhawatirkan oleh Fir'aun. Karena selalu khawatir Athena pikiran terus ingat jeria, akhirnya sampai timbul atau datang dalam mimpi. Makanya jangan suka menghayal. Bisa jadi datang pada waktu mimpi. Pas mbakna, wah iya nyaman nggak itu tiongku nggak dia menghayal. Nah, Fir'aun seperti itu. Akhirnya sampai tedung Fir'aun amimpe. Cek sakat pinah Roma ancor dari Baitul Maqdis sampai ke Mesir. Selamat cuma kaum Bani Israel. Setelah bertanya kepada para dukun, jawabannya dukun ngajar ya. Jawabannya dukun, inna mauludan yuladu Bani Israila yakunu sababan lidhihabi mulkika. Sesungguhnya ada seorang bayi yang akan dilahirkan dari kaum Bani Israel yang akan menjadi sebab akan menghancurkan kerajaan sampean. Cakna sedu dukun. Akhirnya Fir'aun marenta dekkah pengikut-pengikutnya Fir'aun mun bada lahir laki pateh. Mun bada lahir laki pateh. Oleh nasapa? Oleh dukun. Karena banyak terpengaruh ke dukun. Arwawa si masalah pateh erwa. Cak terpengaruh. Arwah sila nyala kabutna.
Arwah mungkin odik mana tak bisa aja tak ada. Pada ero. Dukon. Aca habis kareng alim, aca habis kareng soleh, aca habis dak kaulah ulama. Tara apa minta barokah dak ulama. Yajibu 'alal mu'mini ayuhibbal ulama wasulaha. Ibnu Ghazali. Wajib mungku orang mukmin mencintai ulama dan orang-orang soleh. Ternyata kasokana Allah ada satu bayi yang diselamatkan oleh Allah. Siapa namanya? Nabi Musa. Kacareta aya lanceng careta nara. Menurusan careta iya maksudnya. Tapi selama 1 tahun bayi yang dibunuh oleh Fir'aun itu berapa? 12.000 bayi. Cuma ada 1 bayi yang diselamatkan oleh Allah dan 1 bayi itu yang menghancurkan Fir'aun. Tikar pekeran ibu Nabi Musa kerpekeran. Dari saking cintana dak Nabi Musa. Karena beda petunjuk dari Allah, sesuai mon mampu, mon tak mampu ocol. Tapi Allah janji dekat ring sepona Nabi Musa bahwa bayi itu akan disusui lagi dan dirawat lagi oleh ibunya. Akhirnya Nabi Musa ibu dipete sahabat ke sungai yang terkenal dengan sungai Nil. Yang nyoaki ke sungai. Ternyata pada waktu itu Fir'aun itu dengan istrinya namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah. Cekal Asiyah nah. Siti Asiyah. Siti Asiyah ria mon orang bini mon beda orang bini sabar ngadepi lakena saya coba akhlak ke bejat akhlak ke. Ternyata orang bini jeria sabar ngadepi selake, maka kencerna padana Siti Asiyah. Siti Asiyah disiksa oleh Fir'aun sampai dipasak bumi, pengadep ke are sampai meninggal. Karena tidak mengikuti Fir'aun. Karena Siti Asiyah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah. Lah pada waktu Fir'aun duduk santai dengan istrinya, tidak dengan istri-istri yang lain, bersamaan dengan Siti Asiyah pada waktu itu, ternyata tanah itu ada apa? Peti yang terapung di atas sungai. Akhirnya Siti Asiyah makon dak pembantuna kanggo kalah. Ternyata ketika dibuka di situ ada bayi. Bayi yang memancarkan cahaya. Pandangannya selalu memandang kepada Siti Asiyah. Akhirnya Siti Asiyah juga jatuh cinta pada bayi itu karena seneng. Kenapa? Karena ada nur dari Allah. Terus mau dirawat ternyata butuh seorang pengasuh. Kanggo nyusoe, kanggo arabat, nyare. Ternyata beda saya siap dari kaum Bani Israel, yaitu ibunya Nabi Musa. Nabi Musa asalnya apa? Fir'aun tidak mau. Nabi Musa itu mau dirawat, diasuh, dianggap anaknya. Fir'aun tidak mau, tapi istrinya yang selalu membujuknya, Siti Asiyah. Lara ubu ya si Fir'aun. Ada katerona kaum Bani Israel bahaya ya. Tapi Siti Asiyah saya selalu membujuk Fir'aun. Akhirnya bisa. Akun yobu. Nah, setelah itu ada seorang perempuan yang ingin menjadi pengasuhnya, ternyata juga dari golongan kaum Bani Israel, yaitu ibunya Nabi Musa. Nah, Fir'aun tanda Allah aja kaum Bani Israel bahaya. Nah, karena Nabi Musa
pada tengah orang bini selain tak bisa nyosoh tanda Nabi Musa. Tapi ketika ibunya yang datang, maka beliau mau kangku nyosoh. Akhirnya senang istri Fir'aun itu yang namanya Siti Asia itu kangkui netep seanya Nabi Musa dekat ibunya. Ya sesuai tibi perak, sesuai dengan janji Allah. Terus berjalan dengan seiringnya waktu, Nabi Musa menginjak dewasa dan disitulah bisa melawan Fir'aun. Dengan agama yang kuat, kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Musa, bersamaan dengan mukjizat Allah. Mukjizat tongkat bisa jadi olar. Ini pedong ngaki tase, apiak tase. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Lah, ternyata kenyataan apa yang datang dari pada Fir'aun itu pada waktu tidur mimpi, ternyata itu menjadi kenyataan bahwa ada dari salah satu kaum Bani Israel yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Siapa? Nabi Musa. Wa fi dzalikum kibade budi jarana banyak tentang ceritanya Nabi Musa. Angka ada cek tuli ambu ya. Cek tuli ambu. Pas sampai hatam tafsir ya. Ya ini olah jenggu dia mana. Wa fi dzalikum ban panika badun ka disa seksa. Al adzabi teksa seksa awil inja'i otabena masalamet balaun tining ujian. Jadi azab bisa menjadi bala bisa berupa azab, atau bala itu juga bisa berupa keselamatan. Ibtilaun tegese ujian, au otabana in'amun kenikmatan. Ketika nikmatan kajamanan itu juga sebenarnya bala. Benikun musibah malolo sayang belai. Tapi kenikmatan bisa menjadi bala. Pareng rezeki sareng Allah, pareng nikmat sareng Allah, pareng kesenangan sareng Allah, ternyata tambah jauh dekat Allah. Itu namanya bala. Menjadi azab. Min rabbikum dari pangeran sampean kapi azimun banget agung, ujian yang sangat besar dari Allah. Itu banyak ujian yang diberikan kepada kaum Bani Israel dan juga banyak keselamatan, kenikmatan yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Jadi kejelekan dan kebaikan bisa menjadi atau bisa ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala debu wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Ngoji sengkok dak kabana kapi bisyarri kalaban kacubaan wal khairi ban kabagusan fitnah. Merupakan fitnah. Jadi sekapina bisa berbentuk ujian. Wadkuru ban inga abana kapi id ibaktona farakna misa singkok falakna tegesa nyibak singkok membelah bikum kalaban sebab bana kapi
bisababikum kalaban sebab bakna kapi al-bahra dak katase hatta dakhaltumu sampai aku tu masuk sapa bakna kapi hudak ka tase haribina hali orang-orang seburu min aduwikum dari musonah bakna kapi fa anjaina maka masalamat sengkok kum dak ka bakna kapi minal ghoraki dari taslem wa aghraqna ban mata sallam sengko ala fir'auna deka pan berempan keluarga Fir'aun. Apa saya maksud ala fir'auna qaumahu tegese deka kauma Fir'aun ma'ahu abereng Fir'aun wa antum halitining samban kapi tanzuruna panika pada ningaleh pasar samban kapi yakni sama-sama mengetahui ilan tibakil bahri deka mabukok natase atau menyungkupnya lautan alaihim atas kapi kaum. Jadi pada ayat berikutnya ayat 50 wadhkuru ingat abana kapi kaum Bani Israel, ingatlah kalian. Artinya ini merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Dari awal adalah id pasti gandengannya itu dengan nikmat Allah untuk selalu diingat oleh kaum Bani Israel untuk disyukuri. Ingatlah kalian id faraqna falakna bikum, pada waktu aku misah membelah bikum bisababikum dengan sebab kalian al-bahra pada lautan. Pesamun Allah piak tasek sengkena hatta dakhaltumuha hingga kalian itu bisa masuk ke dalam lautan. Piak pun Allah nyaman kaum Bani Israel nyaman lebat dalam tasek. Piak tasek lebati. Kenapa? Haribina min aduikum, karena kalian itu lari dari musuh kalian. Kan Fir'aun udah kuat raja yang kejam, yang kuat, yang sehingganya sampai mengaku Tuhan. Nah, karena falakna itu ifarokna itu juga bermakna falakna, Allah membelah. Maka dalam ayat yang lain fa'auhayna ila Musa, dalam ayat yang lain disebutkan maka aku memberikan wahyu kepada Nabi Musa anidrib bi'asakal hajarah bi'asakal bahra, ya. Pukullah Musa dengan tongkatmu, yakni lautan. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Ketika dipukul fanfalako, maka laut itu membelah. Apesa. Fakana kullu firqin kataudil azim. Maka setiap belahan itu seperti gunung yang besar. Maka dalam ayat ini ulama memberi penafsiran bahwa lautan itu terbelah menjadi 12 bagian. Ketika tongkatnya Nabi Musa dipukulkan sama lautan, maka lautan itu
terbelah, terpecah menjadi 12 bagian. Sesuai dengan kelompok kaum Bani Israel. Ini gampang, lebat. Ternyata setelah kaum Bani Israel itu bisa lewat dan Fir'aun dan pengikutnya itu ingin membunuh, dikejar, mereka itu dikejar, ternyata lautan itu kembali menyambung, sambung boleh. Maka hancurlah Fir'aun dan pengikutnya. Makanya itu bagi fa'anjainakum minal gharaqi wa aghraqna ala fir'auna. Ingatlah ketika aku menyelamatkan kalian, kalian tidak tenggelam, tapi Fir'aun dan pengikutnya yang tenggelam. Maka kalian harus berpikir, harus melihat, dan kalian bahkan sudah tahu bahwa lautan itu menyungkup dan lautan itu apa? Dan di dalamnya Fir'aun dan pengikutnya itu tenggelam. Hancurlah Fir'aun. Wa idban ebaktona wa adna saling acenci sengkok bi alifin kalaben ngangkui alif wa adna pada alif wa duniha ban tanpa alif. Berarti ketika makai alif bermakna musyarakah, saling agensi Allah dan Nabi Musa. Ketika biduniha tanpa alif berarti wa'adna agensi sengko. Tapi di sini pada ayat ini ada alifnya. Di Al-Quran ada alifnya, berarti Allah saling berjanji dengan Nabi Musa. Musa dekat Nabi Musa arba'ina dalam pak polo lailatan malam nokti bakal apa yang sengkok hidak ka Nabi Musa, yani Allah ketika Nabi Musa mampu selama 40 malam, di sini disebutkan malam, tapi pada sebenarnya muradnya adalah siang hari siang malam. Kenapa malam disebut? Cuma malam yang disebut di sini karena waktu malam adalah waktu yang istijabah. Muradnya siang hari siang malam. Inda qadaiha inalekana totok ke arba'ina laila at-tauratah dak kitab Taurat lita'lamu karena supaya uning pasal sampean kapi biha kalaban kitab Taurat. Jadi Allah melakukan perjanjian dengan Nabi Musa, atau Allah saling berjanji dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa selama 40 hari 40 malam menyatukan dirinya kepada Allah, memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Totok pak polo are Allah janji apa dengan kitab Taurat. Apa tujuannya? Li ta'lamu biha, agar kalian itu bisa tahu pada kitab Taurat. Summa maka kare-kare ittakhadtum atatiaki sampean kabeh al ijalah dak kapatung anak sape pempek patung
anak sapi, berarti pempek. Alladzis sagoh, sampun nyitak, mencetak. Hudak ka ijl, al-ijlah, lakum kanggo sampean kapi, as-samiriyu, basera Musa as-Samiri. Patung itu untuk apa dicetak oleh Musa as-Samiri? Kanggo apa? Itu kanggo apa? Ilahen dek kapangiran. Jadi Musa as-Samiri ini adalah salah satu kaum Bani Israel. Musa as-Samiri. Ibadah Musa Nabiullah, ibadah Musa as-Samiri. Musa as-Samiri adalah anak zina. Anak zina. Anak zina itu yang dilahirkan oleh ibunya di padang pasir, di pegunungan. Setelah itu ditinggal. Musa as-Samiri itu ditinggal di padang pasir oleh ibunya, khawatir dihina oleh kaumnya. Titina karena takut dek kaum. Apa bolana hasil dari anak zina. Karena wajar satakana ya. Ketika hasil dari zina anak-anak ibu buang. Ibu untuk kardos. Ibu ang kajurungan, kaselogan, cer. Kenapa? Karena takut dihina oleh kaumnya. Ini terjadi pada ibu Musa as-Samiri. Ketika lahir, maka ditinggal di padang pasir. Lalu siapa yang merawatnya? Sehingga Musa as-Samiri itu jadi besar. Adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dirawat oleh malaikat Jibril yang sehingga dari jari-jarinya itu mengeluarkan air, minum dari jari-jarinya. Berarti tahu benar Musa as-Samiri itu tentang sifat-sifatnya malaikat Jibril. Maka suatu ketika Nabi Musa selama 40 hari menyatukan ibadahnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah akan diberikan kitab Taurat, maka ditinggal 40 hari, ternyata Musa as-Samiri ini membuat patung yang terbuat dari emas, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Ini yang dimaksud dengan al-ijlah. Ketika ada bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril, kalah Musa as-Samiri. Karena tahu kan sifat malaikat Jibril, tahu berma kenal, kacirin-cirina kenal kan malaikat Jibril yang merawat. Kalah bekas atau bertampak ke cerena malaikat Jibril kalah Musa as-Samiri sabe kayak lo ngapa tuh enggak. Maka ketika itu ternyata patung itu bisa bersuara. Hanya banyak kaum Bani Israel itu yang menyembah patung. Semuanya menyembah patung, hanya tinggal 12.000 yang tidak menyembah patung. Semuanya menyembah patung. Hanya ditinggal berapa hari? 40 hari oleh Nabi Musa. Jadi ada Musa Nabiullah, ada Musa as-Samiri. Musa as-Samiri erabat ben malaikat Jibril, ternyata tetap kafir. Sedangkan Nabi Musa dirawat oleh siapa? Oleh Fir'aun
dirawat oleh orang kafir ternyata menjadi Nabiullah. Itu ketentuan dari zaman azali. Timun labede ya, yang malarat. Mun labede kancana beda cek cengkal lah. Cek cengkal, ya kom mareh, ikundul mareh, ya pamancing mareh. Pakun teti olak wede wondu. Kira para tak ningao bu. Tahu jajan teti tolak. Takok ditentukan memang seperti itu dari zaman azali. Bayangkan Musa Samiri yang merawat siapa? Malaikat Jibril. Memba'dihi, dari saampunna mangkat Nabi Musa, ayat sebab dari habihi, saampunna mangkat Nabi Musa ila mi'adina, deka janjina sengkok. Jadi ketika Nabi Musa berangkat memenuhi janji Allah, fokus beribadah kepada Allah, ternyata Musa As-Samiri menjadikan sebuah kesempatan untuk menjadikan atau mencetak patung. Wa antum bantini saman kapi zalimuna panika orang-orang sebagai zalim kapi. Bitikhadhihi kalaban atatiki ijil liwad ekum, karena nyabekna saman kapi al ibadah tahdak ibadah. Kalian semua zalim karena kalian menjadikan ibadah kalian fi ghairi mahalliha, idum lainna tempat ibadah. Kalian semua zalim karena menjadikan ibadah pada bukan tempatnya, yakni menyembah patung. Suma maka kare-kare afauna ngosot sengkok angkum dari bakna kapi. Mahauna tukse ngosot sengkok dzunubakum, dak kapan berempan tu sana bakna kapi min dzalikal ittikhadhi, dari kadi saat tiaki patung dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, la'allakum ami-ami sampean kapi tashkuruna panika pada asyukur sampean kapi, tashkuruna panika asyukur pada sampean kapi. Asyukur nikmatana deka nikmat sengko alaikum atas bakna kapi. Wa id ataina musal